kita akan coba buat ngelihat bagaimana performa PC ini untuk di beberapa software benchmark yang biasanya sering kita pakai, teman-teman. Sekalian akan kita coba bandingkan ya teman-teman untuk performa dari rakitan yang serupa tapi dengan VGA yang serupa ya, dengan VGA pakai Zotac 4060 tapi dengan Mobo yang berbeda teman-teman. Mobo yang memang benar-benar tertulis support PCIe generasi keempat. Kalau misal yang ini kan tadi mungkin ada bug gitu ya, bug atau glitch di software CPU-Z nya, jadi dia ngebacanya nggak aktual. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aziz di channel MIJ.com. Hari ini tuh orderan dari Bang Jerry teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan dulu terima kasih kepada Bang Jerry yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, jadi teman-teman untuk PC rakitannya Bang Jerry ini ya, totalnya itu hampir 13 juta ya, cuman kurang 3.000 aja ya, itu di 12.997.000 teman-teman ya. Untuk spesifikasinya ini sebenarnya sudah cukup mid lah ya teman-teman. Mungkin kita nggak bisa bilang high ya, sesuai dengan budget lah ya, sesuai dengan keperluannya dari Bang Jerry ini ya. Jadi mungkin Bang Jerry nggak melakukan hal-hal yang terlalu intensif, atau mungkin bermain atau misalnya main game juga nggak main di resolusi atau di settingan tinggi. Jadi mungkin nggak butuh spesifikasi yang gila-gila banget gitu. Jadi di sini oke, teman-teman, mungkin kita udah selesai ya untuk ngerakit PC-nya, dan komponen-komponennya bisa teman-teman lihat di sini untuk kotak-kotaknya. Dan saya di sini kita akan coba untuk breakdown langsung dari PC-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bang Jerry nonton video ini bisa sama-sama kita lihat gitu ya. Kalau misalnya semua spesifikasi yang kami instalkan itu sesuai dengan apa yang sudah kami rincikan kepada Bang Jerry sebelum mengorder gitu teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Oke, untuk pertama ya, otak dari segala PC ya, pertama-tama pastinya kita mulai dari prosesor di sini. Jadi kita pakai AMD Ryzen 5 5500 teman-teman ya. Sini bisa kita lihat ya untuk semua spesifikasi detail dari si prosesornya ini di software CPU-Z, dan juga terbaca juga di test manager ya, AMD Ryzen 5 5500. Jadi memang udah bener ya, sesuai dengan apa yang sudah kami rincikan gitu teman-teman. Selanjutnya untuk motherboard di sini kita pakai motherboard dari ASRock A520M Pro A4 Wi-Fi teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat untuk spesifikasi motherboardnya. Nah, yang jadi catatan ini sebenarnya itu untuk bus spec ya, dan juga graphic interface busnya ini teman-teman, yaitu di PCIe 3 ya. Mau di website ataupun mau langsung kita lihat dari belakang kotaknya, untuk spesifikasinya itu tertulisnya itu PCIe 3 teman-teman. Jadi yang saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ini adalah suatu bug ya. Kalau udah saya searching mungkin ada beberapa motherboard yang memang untuk spesifikasinya itu nggak terbaca secara aktual gitu teman-teman. Jadi di sini tuh yang kebacanya PCIe generasi keempat, padahal sebenarnya untuk motherboardnya itu sendiri cuma support sampai ke PCIe generasi ketiga aja teman-teman. Dan mungkin itu juga karena memang PGA yang kita pasangkan itu PGA yang PCIe generasi keempat. Jadi mungkin untuk PGA nanti akan kita bahas. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut dulu di sini untuk memori alias RAM-nya. Di sini kita pakai RAM dari Adata XPG GMX D35 teman-teman ya, DDR4 ya, untuk tipenya sudah DDR4. Kemudian kapasitas RAM-nya itu di 32 GB, di mana per kepingnya itu berkapasitas 16 GB ya, yang dikali 2. Ya, di sini bisa kita lihat untuk slot yang kepake dari Mobo-nya itu 2 daripada 4 slot teman-teman, dan speed-nya itu di 3200 MB transfer per second ya kalau di test manager. Ya, di sini bisa kita lihat juga langsung di CPU-Z ya, kita pasang di slot 2 dan juga slot yang keempat teman-teman ya. Selanjutnya untuk storage teman-teman ya, di sini kita pakai storage berupa SSD M.2 NVMe dari tim MP44L berkapasitas 1 TB dengan PCIe generasi keempat ya. Jadi memang untuk storage-nya kita pakai PCIe generasi keempat, walaupun mungkin Mobo-nya supportnya sampai generasi ketiga aja ya teman-teman. Itu sesuai dengan apa yang ada di website dan juga di belakang kotaknya sih. Selanjutnya untuk graphics card-nya alias VGA, di sini kita pakai graphics card dari Zotac teman-teman ya. Untuk brand dari graphics card itu Zotac, dan untuk chipnya di sini kita pakai GeForce RTX 4060 ya, 4060 yang biasa dengan VRAM-nya 8 GB dan juga Twin Edge OC White GDDR6 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk TDP-nya di 115 watt, size-nya di 8 GB untuk memorinya, dan juga untuk tipe memorinya itu di DDR6 teman-teman. Oke, selanjutnya untuk power supply dari PC ini kita pakai power supply dari Cooler Master MWE 650 yang bersertifikasi bronze ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk liquid cooler ya, di sini Bang Jerry ya. Di sini Bang Jerry kita pakai liquid cooler buat
prosesornya biar lebih adem dan lebih awet ya teman-teman. Di sini kita pakai liquid cooler dari Dark Flash Twister DX240 versi 2.6 yang white teman-teman. Jadi PC-nya ini mainly warnanya putih ya. Mungkin tadi udah ditampilin untuk B-rollnya. Tapi di sini kita pakai EO liquid cooler yang juga warna putih pastinya ya. Dan dia modelnya keren juga karena ada infinity mirror gitu teman-teman. Jadi terlihat lebih futuristik gitu lah ya. Dan juga untuk ukurannya itu di 240. Jadi cuman ada twin fan aja teman-teman. Ya, memang nggak terlalu high end sekali buat untuk EO liquid cooler, tapi ini sudah decent ya, sudah cukup untuk ukuran CPU yang kita pakai yaitu Ryzen 5 5500 ya teman-teman. Selanjutnya untuk di sini casing kita pakai casing Digital Alliance N30SV2 teman-teman, yang udah ada USB Type-C-nya, walaupun mungkin mobonya belum support untuk USB Type-C yang front panel, tapi di back panelnya masih ada untuk USB Type-C. Terus untuk fan casing di sini kita pakai fan dari KZ ya, Digital Alliance, untuk model itu KZ ya, 3-in-1. Jadi ini dia, mungkin kotaknya di sebelah sini, kotaknya satu kotak itu udah isinya 3 fan teman-teman, dan warnanya itu mainly white ya teman-teman. Selanjutnya untuk OS di sini kita installin OS Windows 11 Pro Trial ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita breakdown spesifikasi dari PC ini satu persatu, kita akan coba buat ngelihat bagaimana performa PC ini untuk di beberapa software benchmark yang biasanya sering kita pakai teman-teman. Sekalian akan kita coba bandingkan ya teman-teman untuk performa dari rakitan yang serupa tapi dengan VGA yang serupa ya, dengan VGA pakai Zotac 4060 tapi dengan mobo yang berbeda teman-teman, mobo yang memang benar-benar tertulis support PCIe generasi keempat. Kalau misal yang ini kan tadi mungkin ada bug gitu ya, bug atau glitch di software CPU-Z-nya, jadi dia ngebacanya nggak aktual. Jadi di sini coba kita lihat. Nah, kita akan bandingin dengan yang sama-sama Zotac dulu lah ya. Ini untuk spesifik rakitan kita, salah satu rakitan kita pakai di sini prosesor i5 12400F, mobonya kita pakai B7. Oh, mungkin bisa kita langsung sini. Jadi ini untuk rakitan kita yang satu lagi, mungkin nggak kelihatan semuanya, tapi mainly untuk motherboard di sini kita pakai B760M Pro RS ya teman-teman. Di sini buspec-nya itu udah PCIe yang kelima ya. Ini tuh buspec buat si SSD. Nah, kalau graphics-nya di sini tuh PCIe yang keempat teman-teman. Ini kalau untuk prosesor kita pakai yang dari Intel sih, kalau yang ini 12400F. Nah, oke teman-teman, jadi untuk yang motherboard yang satu lagi itu memang udah support PCIe generasi keempat, jadi bakal kita coba bandingin ya. Nah, di sini tuh untuk skornya itu overall kurang lebih yang PCIe generasi keempat. Yang PC yang satu lagi ya, kalau PC yang saat ini sedang saya review itu yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Di sini udah saya labelin this PC. Terus yang untuk yang satu lagi yang rakitan kami sebelumnya yang pakai motherboard Gen 4. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini tuh untuk skornya kurang lebih nggak terlalu jauh berbeda ya teman-teman. Cuman bedanya mungkin yang cukup terlihat jelas ya, mungkin di CPU skornya. Nah, tapi kalau misalnya untuk graphics score sendiri sih nggak terlalu jauh berbeda ya teman-teman. Padahal memang PCIe generasi ketiga dan keempat itu cukup jauh sih perbedaan untuk kecepatan transfer datanya gitu. Tapi mungkin dari si 3D Mark-nya ini nggak terlalu nampak gitu perbedaannya, karena mungkin ini tuh bukan time spy yang lebih tinggi gitu teman-teman. Ini tuh masih di resolusi 1080 ya. Nah, terus ini ada juga rakitan kami sebelumnya teman-teman. Di sini tuh kita pakai mode bombonya B650M gaming WiFi. Untuk buspec dari SSD-nya sih PCIe generasi keempat, dan kalau graphics interface-nya itu di PCIe generasi keempat teman-teman. Di sini untuk prosesor kita pakai AMD Ryzen 5 7600 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perhatikan untuk skornya, nah di sini graphics skornya lumayan jauh ya teman-teman. Dia di 10.975. Tapi ini bukan 100% berarti kalau misalnya PCIe 4 sama PCIe 3 tuh lebih bagus ya. Tidak juga. Kalau misalnya kita lihat dari sini tuh, kalau dari perbedaannya tuh masih terlihat tipis-tipis ya. Untuk ini masih bisa kita anggap sebagai marginal error teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngelihat perbandingannya, mungkin kalau misalnya secara kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan teman-teman. Mungkin kalau misalnya mau bener-bener kelihatan ya teman-teman bisa searching di YouTube atau di mana gitu yang memang ada orang bikin video tentang perbandingannya samping-samping ya, side by side saat lagi main game atau lagi ngerender sesuatu gitu teman-teman. Mungkin ngerender rendering modeling dari Blender gitu ya. Mungkin akan sedikit terlihat untuk perbedaan dari PCIe 3 dan PCIe 4 teman-teman. Kalau Mobo ini kan dia bottleneck-nya itu si VGA-nya bottleneck ke motherboard yang masih PCIe generasi ketiga ya teman-teman, walaupun di CPU Z tampaknya tuh PCIe generasi keempat.
Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja ya untuk perbandingan. Oh ya, sekarang kita akan coba bahas secara serius buat performa dari PC ini di software benchmark kita. Nah, untuk di TimeSpy ya, di 3D Mark kita dapat skor 10.258, terus di graphics skornya itu 10.789, dan CPU skornya di 8.023 teman-teman. Itu untuk di 3D Mark ya, benchmark si VGA-nya. Nah, kalau untuk benchmark Cinebench ya, benchmark dari CPU-nya di sini kita dapat skor 10.521 points di multicore. Nah, selanjutnya untuk temperatur kita di sini ya teman-teman, paling tinggi itu ada di 70-an ya teman-teman ya. Temperatur yang memang sangat adem, sekitar 73 derajat Celcius untuk yang paling tinggi. Sementara itu rata-ratanya paling tinggi mungkin di sekitar 64 derajat aja teman-teman ya. Suhu yang memang masih cukup adem ya, apalagi mengingat kalau Cinebench ini tuh pastinya kita full load ya. Kita ini pakai mode biasanya kita tes di 10 menit teman-teman. Jadi selama 10 menit itu CPU-nya full load di 100% ya, dan itulah kira-kira temperatur maksimumnya dan rata-ratanya di 64 derajat Celcius. Oke, terus kalau di CPU Z di sini kita juga benchmark untuk single thread kita dapat skor 550,3, terus untuk multi thread dapat skor 4604,1 teman-teman. Oke teman-teman, lanjut aja. Selanjutnya kita akan coba buat ngetes performa PC ini tuh buat ngemainin beberapa game AAA. Oke teman-teman, jadi untuk game pertama yang akan kita coba ini kita akan coba langsung di game Hogwarts Legacy. Aduh, apa ini, ada memes. Oke, sini kita pertama kita coba langsung di game Hogwarts Legacy. Sebelumnya kita masuk dulu ke settingan ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita full screen dia cuman bisa ngelock ke native resolution dari si monitor yang kita pakai. Jadi di sini kita pakai resolusi 4K aja langsung lah ya. Soalnya kalau Windows ntar jelek teman-teman. Tentunya untuk upscale kita pakai DLSS, tentu aja kita manfaatin fitur dari Nvidia. Terus untuk DLSS quality di sini tuh dia pakai quality ya, kita pakai quality. Frame generationnya kita aktifin kali 2, terus offin pacing, dan frame rate maksimum di 360 ya. Cuman itu maksimumnya, tapi ya belum tentu kita bisa nyentuh 360 ke atas ya. Motion blur, oke. Untuk settingan kurang lebih seperti ini semuanya ya teman-teman. Untuk gambar di sini, wow, recommendednya ultra ya, atau ini berdasarkan settingan terakhir ya, saya kurang tahu. Tapi ya, oke, mungkin itu untuk presetnya di sini kebanyakan ultra ya teman-teman. Dan settingan kita untuk ini 4K DLSS. Oke, lanjut aja, kita akan coba masuk ke dalam gamenya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ke dalam gamenya dan udah jalan juga ya. Tadi mungkin teman-teman bisa ngelihat beberapa cuplikan dari cutscene-nya, sudah cukup lancar ya teman-teman. Untuk resolusi 4K ini itu udah lancar banget ya, kita bisa dapetin sekitar 60-an FPS ya. Dan kadang mungkin bisa turun ya, tergantung dimana kita berada ya, mengingat ini juga game open world. Dan wow, seperti yang bisa teman-teman lihat itu masih kerasa mulus banget ya. Ini tuh resolusi 4K, presetnya untuk settingannya di ultra.
Oke teman-teman, bisa kita lihat untuk pemakaian RAM-nya ini game Hogwarts Legacy cukup tinggi ya. Di sini tuh udah mentok di 16 GB ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen ngerakit PC buat mainin game Hogwarts Legacy ini harus mikirin ya untuk mengurungkan niat untuk ngerakit PC dengan RAM yang cuma 16 GB. Mungkin bisa naikin lagi ke 32 GB ya teman-teman. Dan kalau biasanya kalau untuk kasus-kasus gaming biasanya kita pakai yang dual channel teman-teman, supaya speed dari RAM-nya itu bisa tinggi. Oke teman-teman, untuk CPU di sini bisa kita lihat utilisasinya kurang lebih masih di 14% ya, dan juga untuk temperaturnya cukup adem, cuman di 44 derajat Celcius aja teman-teman ya. Suhu yang sangat adem ya, mengingat kita juga pakai liquid cooler dan pemakaiannya juga utilisasinya juga cuman di belasan persen. Power draw-nya juga sangat rendah ya teman-teman, cuman di 17-an watt aja. Selanjutnya untuk VGA di sini utilisasinya kurang lebih udah mentok ya teman-teman, 100%. Pastinya berbeda-beda dengan apa yang sedang kita lihat saat ini ya. Jadi kalau kita ngelihat ini yang di render juga lebih berat, kalau lihat ini yang di render mungkin jadi lebih ringan, tergantung lah ya. Di sini kurang lebih untuk temperaturnya udah nyentuh di 70-an ya teman-teman, 72 derajat Celcius ya, paling tinggi di 72 derajat Celcius. Naik turun ya, udah kayak harga saham. Selanjutnya untuk power draw di sini kurang lebih di 125 watt tadi paling tinggi ya, dan rata-rata mungkin di sekitar 100-an watt, 110 watt gitu teman-teman. Ya kadang juga bisa naik, kadang bisa turun, semuanya pasti tergantung ya, mengingat ini game RPG open world ya teman-teman. RPG saya kurang tahu sih, RPG entah action, pokoknya itu gamenya termasuk open world, jadi kita bisa ngejelajahin secara bebas gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu sekitar mungkin beginilah performa yang kita dapatin di game Hogwarts Legacy ya, untuk di scene awal ini ya. Paling ini tahap-tahap early game ya, ini gamenya baru mulai sekitar beberapa menit doang sih. Oke teman-teman, jadi mungkin selanjutnya kita akan coba lagi kita akan coba performa PC ini di game lain teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk mempersingkat waktu kita akan coba ngetes game yang singkat-singkat aja ya. Di sini kita akan ngetes game Ghost of Tsushima aja teman-teman ya, supaya nggak terlalu lama juga. Jadi untuk pertama-tama kita akan run di resolusi 1080 Full HD, terus untuk vision kita nggak langsung aja kita aktifin frame generation DLSS. Oke. Untuk upscale quality-nya kita pakai di quality teman-teman, jadi itu DLSS yang quality ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah masuk ke dalam gamenya. Pertama kita masuk ke settingan graphics ya, seperti biasa. Terus kita mentokin ke very high buat presetnya. Terus untuk display di sini ya udah saya setting tadi buat di launcher gamenya. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ke dalam gamenya ya, Ghost of Tsushima. Ini masih di resolusi 1080 alias Full HD ya. Di sini kita lihat kalau kita bisa dapetin kurang lebih 90-an FPS ya teman-teman untuk game Ghost of Tsushima ini. Pemakaian RAM-nya masih cukup rendah ya di 13 GB. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen main Ghost of Tsushima pakai PC RAM 16 GB seharusnya udah cukup aman ya. Terus untuk pemakaian CPU di 30-an persen, temperaturnya di 54 derajatan Celcius. Terus untuk VGA di sini udah mentok di 99%, temperaturnya ada di 70-an derajat, dan juga power draw-nya masih di 110-an watt teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan coba naikin resolusinya ke 4K. Pertama kita ke 2K dulu. Oke teman-teman, jadi ini dia di resolusi 2K ya. Bisa ada sedikit penurunan untuk FPS yang dihasilkan, mungkin nggak terlalu signifikan ya. Kita masih bisa dapetin di 80-an, yang mana masih cukup lancar sekali ya teman-teman ya. Pergerakan dari kameranya juga dan pergerakan animasi dari karakter dan juga ambience-nya ini masih cukup smooth dan lancar. Terus bisa kita lihat pemakaian RAM kurang lebih masih sama ya teman-teman. Untuk utilisasi CPU di sini udah mulai turun, sekitar masih ada di 20-an sih ya, tapi nggak nyentuh di 30-an persen teman-teman.
Untuk temperatur juga udah turun di 49 derajat Celcius. Selanjutnya untuk VGA di sini udah mentok ya di 99%. Temperaturnya juga masih kurang lebih sama ya teman-teman dengan yang tadi, dan power draw-nya di sini udah bisa naik ke 118 watt teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir kita akan coba naikin resolusinya ke 4K. Oke teman-teman, jadi ini dia Ghost of Tsushima di resolusi 4K ya teman-teman. Bisa kita lihat kalau ini ada FPS yang ada penurunan FPS yang cukup signifikan ya. Di sini kita dapetin mungkin di 40-an FPS ya teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman mau mainin Ghost of Tsushima dengan kayak gini spesifikasinya ya, dengan spesifikasi yang serupa, paling tinggal turunin aja sih buat settingan grafisnya ya. Paling bisa dapat mungkin di 60-an ke atas. Kalau misalnya kita turunin di medium ataupun high, nggak tahu sih lah. Mungkin kita akan coba di video lain. Itu bisa teman-teman coba sendiri aja. Oke, di sini pemakaian RAM-nya naik ya teman-teman, sekitar 1 GB. Terus untuk pemakaian CPU di sini udah turun banget, cuman nyentuh 20% aja, dan temperaturnya di 47 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pemakaian VGA udah mentok di 100%, temperaturnya juga kurang lebih naik turun ya di 70-an derajat, dan power draw-nya mentok di 120-an watt teman-teman ya. Kadang juga turun ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai situ aja untuk pengetesan game kali ini ya, pengetesan performa dari PC rakitan kali ini. Jadi sebelumnya sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih kepada Bang Jerry ya yang udah mempercayakan kami buat ngerakit PC-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin tertarik buat ngerakit PC untuk berbagai kebutuhan dengan berbagai budget ya, bisa langsung hubungi kami di info kontak yang ada di deskripsi atau mungkin yang akan ditampilkan di samping layar oleh editor kami. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai situ saja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.